Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa dan negara. Kita mulai. Sebelum membicarakan tentang bangsa dan negara, lebih dulu kita membahas tentang manusia, karena bangsa terdiri dari sekelompok manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah makhluk manusia merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu, yang memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah yang sama, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur yang sama. Menurut Ernest Renan, bahwa bangsa adalah suatu nyawa atau akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan rakyat yang kemudian harus memiliki keinginan untuk hidup menjadi satu. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Menurut Ferdinand Ratzel menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat untuk bersatu. Jadi intinya adalah dari ketiga tersebut adalah satu, tentang adanya kesamaan, dan yang satu lagi adalah adanya keinginan untuk bersatu. Menurut Hans Kohn, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Unsur-unsur suatu bangsa. Menurut Hans Kohn, adanya kesamaan keturunan. Jadi dalam suatu bangsa pasti ada kesamaan keturunan. Misalnya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang berasal dari keturunan Yehuda namanya. Dari sejarah kenabian ada namanya Yehuda, melahirkan bangsa Yahudi. Bangsa Jawa biasanya keturunan orang-orang Jawa. Bangsa Batak berasal dari keturunan Batak, punya marga Batak. Kesamaan wilayah, karena biasanya suatu bangsa yang memiliki kesamaan keturunan biasanya tinggal di wilayah yang sama juga. Kesamaan bahasa, bahasanya sama, wilayahnya sama, bahasanya sama, karena untuk berkomunikasi satu sama lain. Adat istiadat, karena tinggal di wilayah yang sama, bahasanya sama, biasanya adatnya juga sama. Kesamaan politik, politik di sini yang dimaksud adalah organisasi kekuasaan, atau dalam hal ini adalah negara. Jadi suatu bangsa tinggal di negara yang sama. Selanjutnya kesamaan perasaan, karena tinggal di wilayah yang sama, punya perasaan atau kemauan yang sama, ciri khasnya sama, punya sejarah yang sama juga. Dan kesamaan agama, biasanya suatu bangsa punya ciri khas kesamaan agama yang kuat. Misalnya daerah Bali mayoritasnya Hindu, dan India mayoritas Hindu, dan lain-lain. Nah, setelah bangsa kita membicarakan tentang negara. Apa itu negara? Biasanya bangsa dan negara sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Secara etimologi atau secara asal-usul katanya,
negara kalau di luar berasal dari kata state atau stad dalam bahasa Belanda dan Jerman, itat bahasa Perancis, status yang berasal dari bahasa Latin yang berarti meletakkan, berdiri sendiri, menempatkan atau membuat sendiri. Kata negara yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari yang artinya wilayah, kota, atau penguasa. Istilah nagari ini masih dipakai di daerah Sumatera Barat. Ada nagari-nagari. Menurut Josh Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Menurut Joko Suntono, negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Cronenberg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Intinya adalah dari ketiga ahli tersebut menyatakan ada organisasi kekuasaan. Adanya organisasi kekuasaan, organisasi di mana ada pemerintahannya. Nah, proses terbentuknya negara. Nah, proses terbentuknya negara ini ada 3 pendekatan. 1 pendekatan primer dan sekunder, 2 pendekatan teoritis, yang ketiga adalah pendekatan secara faktual. Pendekatan primer. Ada 4 fase pendekatan primer. 1 adalah fase Genotschaft atau fase di mana kelompok-kelompok kecil atau suku-suku itu di mana kelompok-kelompok kecil, suku-suku hidup sendiri-sendiri, masih jadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok kecil tersebut, mereka kemudian punya pemimpin yang diangkat menjadi sebutannya adalah raja. Pada fase ini disebut dengan fase kerajaan atau Reich. Setelah mereka punya raja, pada perjalanannya evolusinya mereka kerajaan-kerajaan tersebut kemudian menjadi sebuah organisasi yang kompleks. Kalau dulu raja paling cuma raja, patih, terus ada menteri-menteri sudah, atau mungkin ada panglima perang sudah. Tapi pada perkembangannya nanti ada banyak divisi-divisi, departemen-departemen lain. Nah, ini masuk pada fase negara nasional ini. Nah, dalam fase negara nasional ini kemudian ada kalanya raja-raja yang memerintah itu bertindak secara sewenang-wenang, yang menyebabkan terjadinya revolusi di kalangan rakyat. Revolusi ini kemudian menjatuhkan kekuasaan raja dan menggantinya dengan sebuah konsep pemerintahan yang baru, yaitu fase negara demokrasi, di mana pemimpinnya diambil juga dari rakyat, dipilih oleh rakyat. Kedua adalah fase sekunder. Nah, fase sekunder ini adalah negara sudah ada sebelumnya, namun muncul negara baru menggantikan yang sudah ada karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan. Jadi negara ini muncul dari negara yang sudah ada. Misal contohnya adalah Israel. Israel itu muncul di Palestina sana. Kemudian terjadi adanya revolusi, intervensi, penaklukan, pencaplokan, dan lain-lain. Secara teoritis, dari teori-teori terbentuknya negara,
Satu, ada teori ketuhanan. Teori ini menyatakan bahwa negara ada karena kehendak Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan atau kun fayakun. Teori perjanjian masyarakat. Masing-masing individu mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara. Jadi negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Dari kelompok-kelompok berkumpul jadi satu, kemudian sepakat untuk membuat sebuah negara. Teori kekuasaan. Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Jadi misal pada zaman dulu ada orang yang sakti, punya kekuatan, kemudian menaklukkan orang lain, menaklukkan kelompok lain, dari kelompok tersebut menaklukkan kelompok lain dan lain-lain, sehingga menjadi besar. Setelah besar jadilah bukan hanya kelompok, melainkan sebuah negara. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini ada dua, yaitu kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara, kedaulatan negara, bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara. Dua, kedaulatan hukum. Hukum lebih tinggi daripada negara daulat. Dan teori hukum alam. Hukum alam bukan merupakan buatan negara, tapi merupakan kekuasaan alam yang berlaku di setiap tempat dan waktu. Selanjutnya adalah pendekatan faktual. Pendekatan faktual ini secara fakta, berdasarkan sejarah terjadinya sebuah negara. Ada beberapa fakta-fakta sejarah, kalau dikelompokkan ada jadi beberapa bagian. Satu, okupasi atau penaklukan. Penaklukan ini misalnya terjadi di negara Liberia. Liberia itu dulu berasal dari budak-budak kulit hitam yang menduduki suatu wilayah yang tidak ada penghuninya, kemudian menjadi sebuah negara. Yang kedua adalah separasi. Separasi ini adalah pemisahan atau separatisme. Jadi suatu negara terbentuk dari negara yang sebelumnya karena memisahkan diri. Contohnya Timor Leste. Timor Leste terbentuk dulu merupakan provinsi Timur-Timur di Indonesia. Kemudian melepaskan diri menjadi Timor Leste. Nah, sedangkan Indonesia masih tetap ada sebagai sebuah negara. Proklamasi ini yang terjadi di Indonesia, di mana sebuah negara terbentuk dari hasil perjuangan melawan penjajahan, kemudian memproklamasikan diri bahwa mereka menjadi sebuah negara. Keempat, ada fusi atau peleburan dari dua negara menjadi satu negara. Contohnya adalah Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada zaman dulu Jerman terbagi jadi dua setelah Perang Dunia II, yang ada Jerman Barat di bawah backingan Amerika dan Jerman Timur di bawah backingan Uni Soviet. Kemudian pada akhirnya mereka bersatu menjadi sebuah negara berdaulat yang bernama Jerman yang kita kenal saat ini. Pemecahan. Nah, pemecahan ini berasal dari sebuah negara yang kemudian pecah menjadi beberapa negara baru yang menghilangkan negara yang lama, identitas yang lama. Misalnya negara Uni Soviet. Dulu negara Uni Soviet merupakan negara kuat yang sangat besar, kemudian pecah menjadi berbagai negara kecil. Misalnya jadi Rusia,
Kazakhstan, Ukraina, Uzbekistan, Lituania, dan lain-lain. Nah, negara Uni Soviet sendiri sekarang sudah tidak ada. Nah, bedanya antara pemecahan tadi dan dengan separasi adalah jika separasi ini negara yang lama masih ada, Indonesia masih ada. Jika pemecahan negara lamanya sudah tidak ada. Contohnya lagi adalah negara Yugoslavia. Dulu ada negara namanya Yugoslavia. Kalau kalian belajar sejarah tentang konferensi Asia Afrika, itu ada negara Yugoslavia, salah satu pemrakarsa konferensi Asia Afrika. Sekarang negara Yugoslavia pecah menjadi berbagai negara yang kalian kenal, misalnya negara Siberia, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, terus ada Macedonia, pokoknya negara-negara di daerah Balkan. Itu ada dulu Cekoslovakia, kemudian pecah menjadi Ceko dan jadi Slovakia. Ada Slovenia juga pecahan dari kalau Cekoslovakia dulu beda, bukan pecahan dari Yugoslavia. Kalau Slovenia dulu pecahan dari Yugoslavia. Aneksasi ini adalah pencaplokan. Ini yang terjadi di wilayah Israel. Israel dulu lahir di daerah Palestina dari bangsa Yahudi Eropa, kembali ke Palestina, mendirikan negara Israel dengan dukungan dari Amerika. Kemudian lahirlah negara Israel, mencaplok wilayah-wilayah yang dulu adalah Palestina, kemudian mencaplok sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah. Selanjutnya adalah sesi atau penyerahan. Penyerahan ini dulu biasanya negara-negara koloni atau negara jajahan diserahkan. Misalnya ada Schleswig, itu dari Austria diserahkan ke Jerman. Pendudukan ini menduduki sebuah tempat. Negara lahir dari pendudukan sebuah tempat yang sudah berpenghuni tapi belum mempunyai pemerintahan. Contohnya adalah negara Australia. Dulu adalah merupakan tempat untuk tahanan dari Inggris. Tapi lama-kelamaan mereka menduduki dan membuat sebuah negara. Padahal di situ sudah ada orang aborigin, orang Australia asli. Tapi karena mereka belum punya pemerintahan, maka orang-orang Inggris itu mendudukinya. Asesi atau penaikan ini negara yang lahir dari penaikan dangkalan delta sungai. Misalnya Mesir itu ada karena kenaikan delta sungai Nil, kemudian dihuni oleh manusia, kemudian lahirlah negara Mesir. Selanjutnya unsur-unsur sebuah negara. Untuk menjadi sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Punya rakyat. 2. Punya wilayah. 3. Punya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu pemerintahan yang berkuasa untuk mengatur pemerintahan di wilayah tersebut. Nah, ketiga unsur ini disebut unsur konstitutif, karena unsur yang harus dipenuhi oleh negara tersebut. Selanjutnya adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Ini berasal dari luar negara tersebut. Lanjut, yang pertama rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara dan tunduk dan patuh
terhadap peraturan negara tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah satu, semua orang, ya, semua orang. Kemudian ada kata berada dalam wilayah suatu negara dan tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Jadi semua orang. Jadi misalnya kamu berada di Singapura, kamu berada di wilayah Singapura, artinya kamu menjadi rakyat Singapura pada saat itu. Kamu tunduk pada aturan yang ada di Singapura. Jadi misalnya kamu buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, ya pasti kena denda, karena aturan di negara Singapura nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Begitu juga turis-turis asing yang ada di Bali. Mereka saat berada di Bali itu adalah rakyat Indonesia karena dia berada di wilayah Indonesia dan tunduk pada aturan-aturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, rakyat ada dua. Ini yang harus kalian bedakan biar nggak bingung. Ada rakyat penduduk dan rakyat bukan penduduk. Penduduk itu orang yang mendiami suatu wilayah negara, berdomisili dalam jangka waktu yang lama. Kalau bukan penduduk, rakyat yang bukan penduduk adalah yang berada tidak secara tetap. Contohnya tadi, turis asing yang sedang berlibur di Bali. Mereka paling di Bali cuma seminggu, 1 bulan, 2 bulan, setelah itu pulang ke negaranya. Kalau kalian ke Singapura, kalian paling cuma 1 minggu atau mungkin 3 hari, kemudian pulang ke Indonesia. Kalian hanya rakyat, tapi statusnya sebagai bukan penduduk. Beda lagi kalau kalian ke Singapura sebagai tenaga kerja Indonesia. Di sana tinggal selama 1 tahun atau misalnya kontrak 5 tahun, kalian harus membayar visa untuk bekerja, visa untuk tinggal. Kalian dianggap sebagai rakyat dan penduduk karena kalian berdomisili di negara tersebut, tinggal dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kita berada di sini, tinggal di sini, penduduk di sini, punya KTP di sini, berarti kita rakyat Indonesia, penduduk Indonesia. Nah, penduduk ada dua, penduduk warga negara dan bukan warga negara. Warga negara yaitu yang secara sah diakui sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian pergi ke Singapura, bekerja di sana dengan kontrak misalnya 5 tahun, kalian adalah rakyat Indonesia, rakyat Singapura. Kemudian penduduk Singapura, kalau kalian bekerja di sana, kalian membayar visa untuk bekerja, visa untuk menetap. Kemudian kalian adalah warga negara Indonesia. Kalau bagi Singapura adalah warga negara asing, karena kalian masih memegang paspor Indonesia. Contohnya lagi, kalau kalian lihat YouTube, di YouTube itu ada namanya, kalau kalian lihat Cak Dev, YouTube Londo Kampung. Nah, itu dia adalah warga negara Australia, meskipun dia sejak kecil ada di Surabaya. Jadi dia statusnya adalah rakyat Indonesia, penduduk Indonesia, karena dia tinggal di sini. Dia tinggal di sini juga membayar visa. Dia menikah dengan orang sini, tapi dia statusnya tetap bukan warga negara atau warga negara asing karena dia masih memegang paspor Australia. Nah, contoh lagi, satu lagi, misalnya kalau kalian tahu pesepak bola Lionel Messi.
dia bekerja di dia bekerja di Barcelona, Spanyol, sebagai pemain sepak bola di klub Barcelona. Saat dia bermain di Barcelona, maka statusnya adalah rakyat Spanyol, penduduk Barcelona karena dia tinggal di Barcelona, penduduk Spanyol karena dia tinggal di Barcelona, Spanyol. Tapi warga negaranya adalah warga negara Argentina karena dia masih megang paspor Argentina. Dia waktu Piala Dunia membela Argentina. Misalnya pada suatu saat dia bertanding ke misalnya ke Manchester United di Inggris. Pada saat dia bertanding di Stadion Old Trafford, Inggris, maka saat itu dia adalah rakyat Inggris karena dia berada di Inggris. Penduduknya dia bukan penduduk Inggris, melainkan penduduk Spanyol karena dia tinggal menetap di Spanyol. Tapi dia warga negaranya Argentina karena paspornya Argentina. Saya anggap kalian sudah paham. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Dua, setelah punya rakyat ada negara, wilayah. Wilayah ini adalah unsur mutlak. Ada wilayah darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Ada beberapa negara yang hanya punya wilayah darat dan udara. Ada beberapa negara yang punya semua wilayah negara. Lanjut, wilayah darat. Wilayah daratan suatu negara dengan negara lain dibatasi. Ada 3 batas, yaitu batas alam, yaitu berupa gunung, sungai, hutan. Batas buatan berupa pagar tembok, kawat berduri, patok, pos penjagaan. Yang ketiga adalah batas secara geografis atau astronomis, yaitu berdasarkan garis-garis lintang dan garis bujur. Misal Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Derajat ya, bukan 0. Nah, ini contoh batas alam. Kalian lihat di sini ada Argentina, Brasil, dan Chile. Dipisahkan oleh sungai, batas alam. Nah, ini kalian lihat, ini batas alam berupa hutan, di mana yang atas adalah wilayah Brasil berupa pemukiman mungkin, yang bawah itu sebelah kanan adalah wilayah Bolivia berupa hutan. Batas buatan di sini ada batas berupa pos penjagaan. Ini pos penjagaan Indonesia dengan pos perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di daerah Motain, Nusa Tenggara Timur. Di sini ada pos penjagaan, bea cukai, imigrasi, dan lain-lain. Batas buatan berupa pagar tembok. Nah, ini ada di wilayah Israel dan Palestina. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah wilayah Israel, di mana jalannya halus, pembangunannya bagus-bagus. Yang di sini adalah wilayah Palestina, di mana jalannya masih sangat jelek dan bangunannya juga kurang bagus. Ini contoh patok, batas berupa patok. Ini di batas-batas Indonesia, Malaysia, Indonesia Timor Leste, Indonesia Papua Nugini. Ada patok-patok, biasanya jauh dari pos perbatasan. Berupa patok, ini ada koordinatnya. Kalian lihat ini prajurit TNI yang berpatroli tiap beberapa hari sekali mengecek. Kalian lihat mereka sedang melihat GPS. Di sini ada koordinatnya. Nah, ini adalah contoh batas berupa garis.
Ini yang sebelah sini adalah Netherlands atau Belanda. Nah, yang ini adalah Belgia. Hanya berupa garis. Lanjut, wilayah laut. Nah, wilayah laut ini ada dua konsep dasar wilayah lautan, yaitu res nullius, yaitu wilayah laut dapat dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan menurut res communis adalah laut milik bersama, milik dunia, nggak boleh dimiliki oleh suatu negara. Batas-batas wilayah laut. Satu, wilayah laut teritorial, lebarnya 12 mil, diukur dari pulau terluar pada saat surut, dari garis pantai, saat air laut surut. 12 mil kalau dikonversi ke kilometer sekitar 19,6 kilometer. Nah, di laut teritorial ini, semua kapal asing dilarang masuk ke Indonesia tanpa adanya izin. Zona bersebelahan. Zona bersebelahan lebarnya 12 mil dari laut teritorial atau 24 mil dari garis pantai terluar. Nah, di zona bersebelahan ini biasanya dilakukan patroli oleh bea cukai karena untuk mengantisipasi masuknya kapal-kapal tidak berizin. 3 adalah zona ekonomi eksklusif, jauhnya 200 mil. Di wilayah ini negara berhak untuk mengeksploitasi, mengelola, menggali segala kekayaan alam dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan negara lain tidak berhak untuk menangkap ikan di wilayah ini. Di wilayah ini yang banyak terjadi pencurian ikan oleh negara-negara asing karena letaknya yang jauh dari daratan. Ada landas kontinen, ini landas benua yang diukur dari kedalaman 200 meter dari permukaan laut. Kalian lihat di sini ada gambar tentang batas-batas wilayah laut. Yang ini adalah laut teritorial. Ini kapal asing nggak boleh masuk. Ini zona tambahan untuk antisipasi pencegahan pelanggaran wilayah. Yang ini adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, di sini boleh melakukan negara, misalnya Indonesia boleh menangkap ikan, melakukan penelitian, melakukan pengeboran minyak, dan lain-lain. Negara lain boleh lewat. Kapal negara lain boleh lewat, tapi hanya lewat, nggak boleh melakukan tindakan eksploitasi. Nah, ini adalah laut bebas. Laut bebas ini milik semua bangsa, jadi boleh mengeksploitasinya, tapi diatur oleh badan otorita internasional. Hasilnya harus dibagi dengan dunia internasional. Wilayah udara. Menurut undang-undang, wilayah udara Indonesia sejauh 35.761 km. Menurut Konferensi Paris, negara merdeka dapat berhak mengadakan eksploitasi wilayah udaranya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Jadi penerbangan yang melintas di suatu wilayah negara harus punya izin, kalau enggak akan ditangkap. Teori ruang udara, ada ruang udara bebas, yaitu enggak ada batasan. Teori negara berdaulat di udara, teori keamanan untuk menjaga keamanan suatu negara. Nah, selanjutnya wilayah ekstrateritorial. Apa itu ekstrateritorial? Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah, suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu, atau wilayah yang berada di wilayah negara lain.
Loh kok bisa? Bisa. Contohnya wilayah perwakilan diplomatik, misalnya Kedutaan Besar Indonesia di Amerika. Itu merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia. Hukum yang berlaku di situ adalah hukum Indonesia. Jadi misalnya ada staf kedutaan yang ketahuan mencuri atau korupsi, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia, yang menangani juga dari kepolisian Indonesia, bukan dari Amerika. Yang kemudian ada kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan bendera negara tertentu. Misal kapal dari Indonesia mengirim barang ke Amerika melalui Samudra Pasifik. Nah, di situ kemudian terjadi pembunuhan, misalnya anak buah kapalnya saling bunuh. Nah, hukum yang berlaku di situ adalah hukum Indonesia karena merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia. Selanjutnya adalah syaratnya setelah punya rakyat, wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat. Berdaulat artinya berkuasa. Ada kekuasaan ke dalam, ada kekuasaan keluar. Kekuasaan ke dalam itu kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kekuasaan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur pemerintahan yang ada di dalam, membuat hukum, menegakkan hukum di dalam atau dalam artian di dalam negeri. Nah, setelah punya ketiga syarat tersebut, ada satu lagi yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan ada dua, yaitu pengakuan secara de facto atau secara fakta. Adanya fakta bahwa negara tersebut sudah punya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Misalnya Belanda waktu datang kembali ke Indonesia setelah penjajahan Jepang selesai. Secara de facto mereka sudah mengakui Indonesia adalah sebagai sebuah negara karena secara faktanya Indonesia saat itu sudah merdeka, sudah punya rakyat, sudah punya presiden, wakil presiden, menteri, sudah punya tentara, sudah punya wilayah, tapi belum diakui secara resmi. Contoh lainnya misalnya Indonesia sampai sekarang tidak mengakui adanya tidak mengakui keberadaan Israel, meskipun secara fakta Israel ya sudah menjadi sebuah negara, punya presiden, punya wilayah, punya pemerintahan, punya ada rakyatnya. Itu pengakuan secara fakta. Pengakuan secara de jure atau secara resmi. Jadi resmi menurut hukum internasional. Jadi setelah adanya pengakuan resmi, maka ada hak dan kewajiban yang ikut di dalamnya. Jadi misalnya diakui oleh negara-negara yang lain, maka punya hak untuk menjalin hubungan, adanya kewajiban untuk saling melindungi, dan lain-lain. Contoh, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure tanggal 27 Desember 47. Jadi 17 Agustus 45 itu Belanda belum mengakui Indonesia merdeka meskipun pada secara de facto-nya sudah lahir negara. Tapi baru resmi tahun 47 pada saat konferensi Meja Bundar. Mesir mengakui Indonesia secara de jure tanggal 10 Juni 47. Ini merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Terus apa pentingnya pengakuan? Nah, karena kalau kita diakui maka otomatis kita punya hak dan punya kesempatan untuk saling menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk demi kelangsungan hidup negara tersebut. Kembali lagi pada konsep awal yaitu manusia sebagai
makhluk sosial, di mana mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, maka pentingnya adanya pengakuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.